Kita jumpa lagi bicara tentang bullying yang sekarang banyak terjadi, tidak hanya di keluarga, tidak hanya dalam suatu interaksi sosial di masyarakat, tetapi justru di pendidikan formal. Dari tingkat SD, bahkan mungkin PAUD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Selama ini, fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah bullying di perguruan tinggi. Bagaimana kita lihat, yang menjadi korbannya banyak sampai bunuh diri. Apa yang harus dilakukan? Dan Bu Dr. Audra ini juga dosen, maka akan berikan pandangannya bagaimana bullying di perguruan tinggi. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi. Bicara mengenai bullying di perguruan tinggi, saya melihatnya itu kompleks gitu ya. Pertama, kita melihat perguruan tinggi itu kan siapa saja bisa menjadi mahasiswa dengan latar belakang agama, etnis, suku, dan budaya tertentu. Nah, itu bisa juga menjadi candaan gitu ya. Misalnya contoh di kampus gitu ya. Pasti kan ada mahasiswa dari Indonesia Timur, dari Tengah, dari Barat. Dimana kalau mereka ke Jakarta atau ke satu kampus pasti ada aksen gitu. Nah itu seringkali tanpa disadari mahasiswa itu dicandain. Kok logat kamu begitu? Kok ini begitu gitu ya. Jadi ada senyum-senyum yang merendahkan. Tapi sekali lagi itu bisa saja karena ketidaktahuan mahasiswa. Itu juga bisa disosialisasikan bahwa kita harus menghargai perbedaan karena di Indonesia keberagaman itu keniscayaan. Kita nggak bisa menolak bahwa kita ini memang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana menghargai? Nah, kalau kita bicara konteksnya sampai pada bullying yang katakanlah ekstrim gitu ya, yang menimbulkan korban jiwa, memang itu sekali lagi ada kebiasaan yang harus kita ubah gitu ya, atau harus kita hapus di dalam satu fakultas yang tanda kutip ya agak berbeda gitu ya, bahwa ya sebagai pimpinan fakultas itu harus berani mengatakan tidak, termaksud senioritas. Karena apa? Semua orang itu kan punya hak, terutama mahasiswa gitu ya, dia punya hak untuk mengenyam pendidikan, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kedinasannya atau pendidikannya atau profesinya, dan itu harus dihargai. Walaupun saya pikir itu harus ada political will dari semua stakeholder, mulai dari fakultas, pemerintah, rumah sakit, bahkan sampai mahasiswa itu sendiri, supaya situasi itu lebih aman dan nyaman sehingga mahasiswa atau orang-orang yang sedang mengambil spesialis itu bisa lebih menyenangkan untuk kuliah. Karena gini, setelah selesai dari situ mereka akan melayani masyarakat. Nah, bisa kita bayangkan kalau mereka mengalami itu bagaimana efeknya nanti. Tapi saya percaya kok di Kementerian Kesehatan sekarang ini dengan kerjasama stakeholder ini semua akan diatasi. Kalau Bu Titi lihatnya gimana, Bu? Ya, karena memang kalau saya lihat tuh kepada kekuatan karakter. Ketika terjadi suatu perundungan, merendahkan, kalau mempunyai kekuatan karakter maka akan bisa melawan. Dan kalau sudah melawan, maka akan terjadilah suatu pertahanan diri, self confidence. Nah, ini yang harus dilakukan dan ini harus diberikan mungkin dari pendidikan di dalam keluarga. Tentu saja kalau di perguruan tinggi, tentu saja adalah pimpinan dari rektor, ketua yayasan, perguruan tinggi, kemudian dekan, kaprodi, semua itu memberikan suatu kontribusi perhatian dan kerjasama dalam menangani dalam suatu lembaga tersendiri independen yang namanya unit pelayanan terpadu. Nah, unit pelayanan terpadu ini kalau saya lihat di perguruan tinggi itu masih banyak yang belum memprioritaskan, karena perguruan tinggi itu lebih konsen pada akreditasi perguruan tinggi. Maka disinilah menjadi perhatian kita semua, dan Pandawa Care akan mempunyai suatu kegiatan-kegiatan di dalam memberikan perlindungan dan menerima untuk konsultasi terkait dengan perundungan, kekerasan seksual, dan juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa pemirsa untuk selalu like, subscribe, dan komen. Bye!